Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang saya hormati Umi Sarah Bulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menikmati bersama-sama, bisa bersama-sama menghafal Al-Quran, bersama-sama memperjuangkan Al-Quran dengan wasilahnya beliau ya, adanya Rumah Quran Al-Hafiz. Dan Masya Allah luar biasanya, cuma-cuma gratis ya, ketika di tempat yang lain mungkin masih banyak yang berinfak dan lain-lain, tapi Rumah Quran Al-Hafiz memfasilitasi kita untuk bisa bersama-sama Al-Quran secara gratis, cuma-cuma. Kewajibannya hanya mengikuti kajian setiap pekannya saja dan mengikuti kegiatan-kegiatan RQ. Masya Allah luar biasa ya. Semoga senantiasa melimpah pahala jariah ya untuk Umi dan keluarga. Baik, yang saya hormati juga bunda-bunda semuanya, kakak-kakak, adik-adik yang telah bergabung pada kajian pagi ini. Alhamdulillah sebetulnya saya pribadi sangat kangen nih untuk kajian ya, karena sudah ada 3 pekan ya tidak ada kajian karena beberapa hal. Kangen sekali gitu mengikuti kajian, dapat insight-insight baru, ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya bersama beserta keluarga. Baik, puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama bermuajahah kembali ya di agenda rutin kita. Setiap pekannya kajian tadabbur Al-Quran, insya Allah ya diadakan rutin setiap pekannya, kecuali di akhir pekan setiap bulan ya, karena bulan ini kemarin ditukar ya di untuk tasminya, jadi setiap akhir bulannya diganti tasmi. Dan untuk pekan-pekan biasa kajian tadabbur Al-Quran. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Baik, Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selanjutnya, eh, untuk menambah keberkahan ya agenda kita pagi ini, tilawah Al-Quran, insya Allah sesuai dengan tadabbur yang sesuai yang akan kita tadabbur bersama-sama pagi ini. Apa Numi pagi ini tadabbur surat apa nih? Surat Muhammad, surat ke-47, ayat 7 sampai 19. Ayat 7 Agak sampai banyak. Baik, surat Muhammad ayat Surat 7, ke-47, surat ayat ke-47 7 sampai 19. ayat 7 sampai 19. Baik. Bunda Istiamah sedang baca, Bun? Tadi baterainya infonya sedang ini ya. Karisti sedang baca tidak? Sedang baca saja. Ya, Sedang silakan. baca, baik. Tilawah insya Allah. Terus saja. Sedang baca tidak, Kak? Sedang baca saja. Oh iya, baik. Oh, lagi haid Bunda Istiamah, kebetulan lagi haid juga ya. Baik, insya Allah untuk tilawahnya disampaikan oleh Karisti yang salah satu santri Al-Quran Al-Hafiz juga, sudah kurang lebih hafalannya 8 mau 9 juz ya. Baik. Tilawahnya surat Muhammad ayat 7 sampai 14 yang insya Allah akan dibacakan oleh Karisti. Yani, Karisti, waktu dan tempat kami persilakan. Ayat 7 sampai 14 ya saja. Ya, betul. 19. 7 7 sampai 19. sampai 19 Kak Afwan. Oke, baik saja. Uh, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasir kepada Pak Yusti yang telah membacakan surat Muhammadnya ayat 7 sampai ayat 19. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama ya, yaitu tadabbur Al-Quran surat Muhammad ayat 7 sampai 19 yang akan langsung disampaikan oleh Misarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah, yang saya sayangi, yang saya rindukan, Masya Allah para penghafal Al-Quran, para ahlul Quran, keluarganya Allah yang bertebaran di muka bumi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Tadi setelah 3 pekan kita tidak kajian, mohon maaf sekali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan kemudahan dari Allah dan keberkahan ya dari setiap amal kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair kepada Kak Risti yang sudah membacakan, dan barakallah, selamat ya. Tahniah sudah mencapai 9 juz ya. Setorannya ya luar biasa ya, alhamdulillah. Semoga Allah jaga terus ya hafalan Qur'annya sampai bisa 30 juz dan terus ya sampai kita husnul khatimah, bisa terus di murojaah terus ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertadabur bersama surat Muhammad, surat ke-47, ayat 7 sampai 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, Insya Allah di sini Allah memberikan peringatan kepada kita semua, kabar gembira juga bagi kita semua. Ya, hai orang-orang yang beriman. Ya. Ini khusus ayatnya untuk orang yang beriman saja gitu. Yang nggak beriman nggak gitu ya. Khusus bagi orang yang beriman. Di sini Allah memberikan jaminan kalau kita mau ditolong Allah gitu ya, kalau kita ingin diteguhkan kedudukan kita ya, maka tolonglah agama Allah. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu gitu. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan lemah, jangan takut gitu ya. Jangan putus asa gitu ya. Kalau kita selalu menolong agama Allah, ya, kalau kita ini menjadi Nasrullah, ya, orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, Insya Allah ya. Apalagi kalau kita wasilahnya dengan hifdzul Quran ya, hifdzul Quran, kita memelihara Al-Quran ya, dalam rangka kita menolong agama Allah, agar Al-Quran ini tetap ada di muka bumi ini, tetap dilantunkan, ya, tetap dihafalkan, ditadaburi, didakwahi, ya, didakwahkan, kemudian diperjuangkan, ya, diamalkan tentunya juga, ya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ya, karena khuluquhu Al-Quran ya, bahwa Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran karena merealisasikan atau mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ya, jadi di sini kita ingat ya bahwa kalau kita ingin ditolong oleh Allah dalam segala hal, maka tolonglah agama Allah ya dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita di sini kapasitasnya, kemampuan kita dengan hifdzil Quran ya, monggo gitu ya. Ada yang misalnya di ekonomi kafaahnya, berarti dia mengembangkan ekonomi syariah ya, yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Itu juga termasuk dalam menolong agama Allah. Ya, jadi kita terus menolong agama Allah agar kalimatullah itu tetap berjaya di muka bumi. Ya. Dan orang-orang kafir, maka celakalah mereka. Dan Allah menghapus segala amalnya. Insya Allah. Ya, jadi meskipun orang-orang kafir itu
Orang suka bilang, tapi dia baik, amalnya banyak, dia suka dermawan, suka membantu orang, dia ramah sama orang, dia baik hati sama orang banyak, gitu ya. Kita suka dengar gitu ya. Tapi dia kafir, gitu kan. Masa sih nggak diakuin amal-amalnya? Nah, kita lihat di ayat ini. Allah menghapus segala amalnya buat orang-orang kafir. Meskipun amalnya banyak kelihatannya, infaknya banyak, ya, suka membantu orang, dia baik sama orang misalnya. Tapi di sini Allah yang menghapus amalnya. Kenapa? Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah. Ya, karena mereka benci Al-Quran, maka Allah menghapus segala amal mereka. Jadi orang-orang kafir yang membenci Al-Quran gitu ya, maka Allah menghapus segala amal mereka. Mereka nggak mau apa namanya eh, percaya beriman kepada Al-Quran, bahkan benci ya sampai Al-Quran dibakar gitu ya, saking kebenciannya mereka kepada Al-Quran, maka Allah menghapus segala amal mereka ya. Jadi meskipun terlihatnya banyak gitu ya, baik, sedekahnya banyak, sama orang ramah gitu ya, berkasih sayang dan sebagainya, tapi amal mereka akan dihapus oleh Allah karena mereka benci Al-Quran ya. Auzubillah min dzalik. Kemudian, maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Ya. Jadi di sini eh, Allah menegaskan kepada orang-orang kafir itu, apa kalian nggak pernah jalan-jalan, terus nggak pernah lihat gitu ya, bagaimana umat-umat yang sebelum kalian tuh gitu ya, mereka sudah ada contohnya Fir'aun gitu kan ya. Kalau kita lihat, mau lihat muminya Fir'aun masih ada sampai sekarang gitu. Orang yang ingkar kepada Allah ya, yang tidak mau membaca Al-Quran juga banyak gitu ya. Kalau di Indonesia ada desa Lagetang ya, di Jawa Tengah gitu ya. Kemarin sempat saya dekat-dekat sana ya, melewati gitu gunung-gunung itu. Bagaimana para penduduknya ya, mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, bahkan melakukan kemaksiatan, sehingga Allah mengubur mereka ya dengan uh, puncak gunung Lagetang ya, diambil puncak gunungnya kemudian ditutup satu desa itu ya, seperti itu. Apakah uh, mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka gitu. Jadi kita harus jalan-jalan tuh, kalau jalan-jalan kita diperintahkan Allah untuk jalan-jalan ya, traveling ya. Fasiru fil ardi ya, suruh jalan-jalan. Terus kita juga justru lihat gitu kan, bagaimana ketika kita jalan-jalan tuh bukan cuma jalan-jalan aja. Ketika kita menikmati bagaimana pemandangan yang indah, kita bertambah keimanannya, subhanallah, kita bertafakur alam, bagaimana indahnya penciptaan langit dan bumi gitu ya. Indah sekali ya, Masya Allah. Saya baru ke Padang. Padang tuh sangat bagus ya, karena dia kotanya tuh di pinggir laut kan ya. Jadi pemandangannya itu ada laut, ada pegunungan gitu kan ya. Dan mereka sangat menjaga alamnya. Ya, masyarakat Padang itu sangat menjaga alamnya, lingkungannya, kebersihannya, ya, adatnya yang baik gitu. Sehingga uh, mereka bagus ya, dan mendapatkan banyak banyak penghargaan ya. Jadi desa wisata terbaik, jadi kota terbersih, jadi uh, ya banyak penghargaan yang mereka dapat ya, karena begitu menjaga alamnya. Nah, eh, kalau kita lihat juga Aceh misalnya ya, bagaimana di Aceh itu
pada saat itu ya terjadi banyak terjadi kemaksiatan ya di pinggir-pinggir pantai gitu kan ya. Sehingga Allah menurunkan tsunami di sana. Ya, banyak kemaksiatan. Itu ketika terjadi tsunami eh, Padang nggak ada tsunami itu ya. Ya mungkin itu sebagai salah satu tanda penjagaan Allah ya. Padahal lautnya surut juga di Padang gitu. Tapi alhamdulillah Padang nggak kena tsunami. Ya, Masya Allah ya. Gitu. Kemudian eh, Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Ya. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Gitu. Ya. Jadi Allah adalah pelindung kita dan Allah sebaik-baik pelindung. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ya, ketika dihunus pedang gitu kan, siapa yang akan menolongmu Muhammad gitu ya. Rasulullah SAW menjawab Allah, ya langsung jatuh pedangnya. Ya, karena memang hanya Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang kafir mereka nggak ada pelindungnya. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam sungai yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Ya. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Dan orang kafir menikmati kesenangan dunia. Mereka makan seperti hewan makan. Insya Allah ya. Jadi orang-orang kafir itu mereka memang menikmati kesenangan dunia. Ya, terus mereka makan seperti hewan makan apa aja gitu ya. Yang kotor, yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk gitu kan. Kucing buat kita dia suka nyolong ikan gitu ya. Kalau menurut kucing yang penting ikan ada, dia lapar, dia makan gitu kan ya. Namanya hewan kan, itu hewan. Tapi kalau kita orang beriman, kita akan memilih yang halalan, thayyiban, yang halal dan baik, baru kita makan. Ya, meskipun kita lapar, ya kalau itu nggak halal, kita nggak akan makan. Dan orang-orang kafir memang di sini digambarkan ya, mereka itu menikmati kesenangan dunia. Jadi kita jangan iri. Kalau kita lihat orang-orang kafir itu mereka kaya gitu ya. Di dunia gitu ya, sekarang ini mereka orang-orang kafir ada yang kayaknya berapa triliun ya. Tapi setelah dihitung kemarin ya sama Ustadz Hadi Hidayat itu kekayaan Abdurrahman bin Auf itu belum ada yang mengalahkan gitu ya. Karena kekayaan Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun ya kalau dihitung sekarang. Insya Allah ya. Kalau Utsman bin Affan itu 40.000 triliun ya. Masya Allah ya. Jadi para sahabat tuh orang-orang kaya ya, bukan orang-orang yang miskin gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang ada yang baru kaya, malu ya, jangan sombong gitu ya, karena sudah ada dulu ya Abdurrahman bin Auf yang kayaknya luar biasa gitu kan ya. Ada Utsman yang sampai sekarang berkah sekali, hartanya masih ada sampai sekarang ya. Hartanya Utsman bin Affan itu banyak sekali ya. Di sana ada kebun kurmanya, ada hotelnya gitu kan ya. Nah, itu masih ada sampai sekarang ya. Insya Allah. Orangnya udah nggak ada tapi hartanya masih ada ya dan namanya masih dikenang ya. Insya Allah. Kemudian
Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir ya, bagi mereka. Nauzubillahimin dzalik ya. Jadi jangan iri dengan kekayaan orang-orang kafir gitu ya. Kita udah, kadang ada orang begitu komentar, kita udah sholat, udah puasa, udah ini, udah berusaha taat, tapi kok gitu ya hidupnya susah terus gitu ya. Ekonominya susah terus ya. Misalnya nauzubillah min dzalik ya. Nah, berarti kita belum qanaah ya, belum menerima setiap pemberian Allah dengan sukacita. Ya, harusnya kita berbahagia dikasih iman, dikasih umur panjang, masih bisa makan gitu ya. Apapun itu disyukuri ya, sehingga kita akan bahagia. Dan ujung-ujungnya bagi orang beriman adalah surga gitu kan. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau orang-orang kafir mereka senang di dunia, tapi ya udah cuma di dunia aja mereka dapat gitu. Ya, kira tidak. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Ya, nah, jadi di sini nih Allah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad, menguatkan, mengokohkan. Ya, betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad gitu ya. Pada saat itu Rasulullah SAW diusir oleh orang-orang Quraisy ya dari Mekah kan, setelah diintimidasi gitu kan ya, ada segala macam ya. Rasulullah mengembangkan dakwahnya diusir ya. Kemudian Allah menghibur nih, ya gitu ya. Ibaratnya bahasa kita nih, kalau bahasa kita ya itu orang apa umat-umat yang dulu tuh itu lebih kuat dari mereka gitu ya. Tapi mereka juga dibinasakan Allah gitu. Ya, jangankan kayak orang-orang bangsa Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya itu gitu. Ya, yang lebih kuat dari mereka gitu ya. Itu mereka semua dulu juga dibinasakan oleh Allah. Ya. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Ya, kalau kita lihat bagaimana pasukan Firaun yang mengejar Musa gitu ya, sehingga apa namanya Musa udah terhimpit di laut gitu kan ya, sampai apa namanya para pengikut Musa juga udah gentar ya, udah mentok nih gitu ya, mentok udah mereka udah menghadapi laut gitu. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya gitu kan ke laut gitu, sehingga terbukalah ya, terbukalah eh, laut gitu kan, air laut itu terbuka dan menjadi jalan. Dan tentara Fir'aun ya, dan Fir'aun dan tentaranya semua pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan, dan itu gampang aja bagi Allah, insya Allah ya. Jadi kalau kita nih menolong agama Allah, jangan pakai ukuran kita, karena ketika kita berniat menolong agama Allah, kita tuh nggak sendirian, Allah tuh selalu menolong kita gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita nih loh yang melakukan ini sehingga program ini berhasil gitu ya. Kita nih loh yang menggulirkan pekerjaan ini sehingga ini sukses. Nauzubillah min dzalik. Bukan begitu. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah lah yang menolong setiap pencapaian-pencapaian kita. Ya, setiap pencapaian-pencapaian kita, apa namanya, itu semuanya ya karena Allah yang mempermudah gitu. Seperti Musa tadi gitu. Udah mentok ya. Betapa betapa sering kita ketika kita beramal, berdakwah gitu dalam dakwah ya, kita udah ya udahlah, pasrah deh gitu ya. Tapi Allah tolong kemudian gitu. Seperti tadi ya, bagaimana mukjizatnya tongkat Nabi Musa itu, tapi Allah yang perintahkan, cuma tongkat biasa gitu kan. Ya, kalau tongkat biasa buat orang-orang nggak bisa buat apa-apa gitu kan, paling buat apa, buat nuntun jalan, buat pagar gitu ya. Tapi kalau Allah yang tolong ya,
tongkat itu bisa membelah lautan gitu kan, luar biasa gitu kan ya. Makanya kita jangan sedih, jangan lemes, jangan takut gitu ya, jangan pesimis gitu. Selama kita yakin bahwa kita ini menolong agama Allah, ya, kita berada di jalan Allah, gitu kan ya, maka Allah pasti akan menolong kita dengan memberikan semua mukjizat-mukjizatnya, ya. Dan ketika kita sudah berhasil mencapai suatu capaian, ya, maka ketahuilah bahwa itu bukan semata-mata usaha kita, ya, bukan semata-mata kehebatan kita, bukan semata-mata kepintaran kita, ya, bukan. Tapi itu semuanya karena kekuasaan dari Allah, karena pertolongan dari Allah, gitu, ya, sehingga kita bisa mendapat pencapaian-pencapaian, ya, seperti Nabi Musa yang Musa tidak mengatakan bahwa dirinya hebat bisa membelah lautan, tidak gitu, ya. Tapi Allah, Musa hanya taat, disuruh mukul ke laut, disuruh pukul. Dia nggak banyak tanya. Mungkin kalau kita disuruh mukul tongkat ke laut, masih suka banyak tanya ya. Ah, masa iya sih tongkat suruh pukul ke laut gitu ya? Terus gimana nih gitu kan? Apa nggak ada pilihan lain gitu ya? Kadang kita gitu kan dihadapkan seperti itu ya, nggak mau sami nawa atau nah ya. Nah, tapi Musa sami nawa atau nah kepada Allah gitu kan, udah ikutin aja, pokoknya jalanin aja ya. Dan benar, Musa sendiri juga nggak tahu gitu ya apa yang akan terjadi ketika tongkat itu dipukulkan ya ke air gitu kan, ke tanah. Musa sendiri nggak tahu ya. Dan ketika tongkat itu dipukulkan ke uh, tanah itu, uh, terbukalah ya air laut itu seperti gunung-gunung ya, Masya Allah ya, luar biasa. Itulah kalau kita yakin kepada Allah, maka pertolongan-pertolongan Allah itu pasti akan turun ya kepada kita selama kita menjadi penolong agama Allah. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya, ya. Nah, di sini Allah bertanya agar kita berpikir ya, agar kita bertafakur ya, agar kita menggunakan akal pikiran kita. Apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya? Sama nggak orang yang berpegang kepada Al-Quran sama orang yang eh, tadi ya merasa bahwa dirinya sudah baik. Ah, saya nggak baca Quran tapi nggak apa-apa. Saya yang penting nggak nyakitin orang. Saya nggak jahat sama orang, ya. Saya nggak suka ngerepotin orang, gitu ya. Banyak orang yang seperti itu ya, sehingga mereka menganggap bahwa perbuatannya itu baik, ya. Nah, jadi jadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya, ya, dan mengikuti keinginannya. Nah, tapi kalau orang-orang beriman, maka kita berpegang kepada Al-Quran, meskipun kadang ketika kita berpegang kepada Al-Quran itu tidak disukai orang, ya, tidak disukai orang baik. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr, ya, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong, ya. Ya, subhanallah. Ya. Sini Allah memberikan gambaran surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu, bahwa di sana itu banyak sungai ya, ada sungai susu, sungai madu ya, kemudian sungai khamar ya, yang lezat rasanya tapi tidak memabukkan.
Masya Allah. Ya. Kalau kita ngebayangin sungai di Depok mungkin nggak kebayang ya karena sungai-sungai di Depok kotor ya. Tapi kalau kita membayangkan sungai-sungai di pedesaan, di gunung gitu ya, bagaimana airnya yang masih jernih gitu ya. Nah, itu mungkin agak tergambar gitu. Ya, sungai-sungainya sungai dengan air yang jernih aja tuh kita aduh seneng banget ya, aduh bersih banget gitu ya, dijaga airnya, kita bisa minum airnya di situ gitu kan ya. Nah, nanti di surga itu Allah jadikan sungai-sungai itu sungai susu, sungai madu, sungai khomer ya, yang bisa kita minum, Masya Allah. Seperti itu gambaran surga. Ya, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Ya, Masya Allah. Jadi Allah tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tanpa dosa gitu ya. Tapi dengan kita bertobat terus, beristighfar terus, merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita minta ampun ya. Maka di situ Allah memberikan ampunan ya, ya dosa atas dosa-dosa kecil kita ya, dosa-dosa kecil ya di dunia ini. Dan orang-orang kafir ya mereka mendapatkan neraka ya, kekal di dalamnya, diberi minum dengan air yang mendidih ya. Kalau minuman orang-orang uh, kafir itu di dunia sekarang yang enak-enak gitu ya, ya nanti di akhirat mereka minumnya air mendidih ya sampai ususnya terpotong-potong. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah ya. Kemudian dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu ya atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Masya Allah. Ya Allah. Ya, tuh. Orang-orang yang apa tuh? Orang-orang yang ngeyel gitu ya, ternyata udah ada di zaman Nabi gitu ya. Bahkan dia ikut kajian langsung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran, jangan sedih kalau kita ngajar ngaji gitu ya, kita menyampaikan ayat gitu kan, tapi nggak semuanya mau denger gitu, nggak semuanya beriman kepada Allah. Ya orang zaman Rasulullah juga ada yang macam kayak gitu ya. Dia dengerin Rasulullah kajian, dia hadir di kajiannya Rasulullah, bayangin. Kita aja pengen banget ya hadir di kajiannya Rasulullah SAW ya. Mereka udah datang, mereka ada duduk bersama Rasulullah SAW gitu ya. Tapi begitu keluar gitu kan, udah selesai kajian, mereka bilang sama sahabat yang lain, tadi ngomong apa sih itu Muhammad gitu ya. Ibaratnya gitu. Itu ada ya di zaman Rasulullah SAW dulu udah ada gitu. Ya. Jadi kita jangan kaget kalau sekarang juga ada orang yang hadir tapi ternyata menolak ya ajaran Allah, ajakan Allah. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Ya, Insya Allah. Tapi orang-orang yang dikasih hidayah, ya, petunjuk oleh Allah, maka Allah akan menambah hidayah itu. Hidayahnya tambah ya. Itu ya. Kita kalau kita dengerin kajian tadabur, tambah lagi imannya, Masya Allah. Kita senang banget. Ya, beruntung sekali kita dikasih hidayah oleh Allah. Karena ternyata tidak semua orang mendapatkan hidayah itu ya. Orang kalau mobil bisa dibeli, bisa dicicil gitu ya, bisa diusahakan. Tapi kalau hidayah nggak ada yang jual, ya. Rumah bagus, besar, segala macam bisa kita cari, ya, bisa dimiliki gitu kan. Tapi kalau hidayah itu nggak ada yang jual, ya. Hanya Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Dan Allah juga gitu kan, yang menghalanginya dari siapa saja Allah kehendaki. Ya, yahdillahu may yasha wa yudhillu
mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan ya siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka mintalah hidayah untuk diri kita, pasangan kita, anak-anak kita ya. Semoga Allah berikan hidayah semuanya ya. Karena kita nggak berkuasa gitu. Yang menguasai anak-anak kita itu adalah Allah. Kita hanya minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita ya. Nah, jangankan kita, kan Nabi aja dulu nggak bisa kan menolong anaknya ya. Nabi Lut, Nabi Nuh gitu ya. Nggak bisa gitu kan menolong anak-anak. Kemudian, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Ya. Jadi tidak ada lagi yang ditunggu oleh mereka orang-orang kafir itu selain hari kiamat. Ya. Yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, ya, karena tiba-tiba, karena tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Ya. Kemudian, ya, kita berlindung kepada Allah karena nanti orang beriman itu tidak akan bertemu hari kiamat. Ya, pada sebelum hari kiamat itu orang beriman itu sudah Allah wafatkan semua agar tidak ada orang beriman yang merasakan ya huru hara hari kiamat pada saat itu, karena hari kiamat itu sangat dahsyat ya, bagaimana semua gunung meletus. Kita bayangkan satu gunung aja udah banyak korbannya ya kan, tapi pada hari kiamat itu Allah hancurkan semuanya, gunung sehancur-hancurnya, bumi ya semuanya, air laut meluap segala macamnya. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang kafir ya, yang tidak beriman. Tapi orang-orang beriman mereka sudah diwafatkan oleh Allah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Jadi, ketahuilah tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. La ilaha illallah. Kemudian mohonlah ampunan atas dosa-dosa kita, beristighfar ya. Dianjurkan untuk beristighfar ya. Kemudian jangan hanya beristighfar untuk diri kita sendiri, tapi di sini Allah perintahkan juga kita untuk beristighfar, berdoa, memohon ampunan untuk orang-orang mukmin dan mukminat ya. Allahumma firli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya. Jangan lupa kita doakan semua orang-orang yang beriman ya, laki-laki dan perempuan ya, karena perintah Allah. Kemudian dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Ya, jadi Allah mengetahui tempat usaha kita, Allah tahu ya, dan tempat tinggal kita Allah juga tahu ya. Baik, mungkin itu insya Allah nasihat Al-Quran yang bisa kita nikmati. Semoga tadi menambah hidayah Allah, menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah, agar kita semakin yakin menjadi Nasrullah ya, Ansar ya, Ansarullah, para penolong-penolong agama Allah, bahwa Allah akan menolong kita, menguatkan kita gitu ya, dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. Tenang, gak usah sedih gitu ya. Udah ada kejadian umat-umat yang terdahulu gitu ya, bagaimana betapa pertolongan Allah itu dekat ya dengan para sahabat ketika di perang Badar ya, di mana mereka hanya 300 orang ya, dan para musuh itu 1.000 orang ya, orang-orang kafir pada saat itu. Tapi Allah menangkan ya, Allah menangkan karena apa? Karena dalam rangka menolong agama Allah, bukan semata-mata kekuatan umat Islam, bukan ya. Umat Islam kuat kalau ya, kalau kita masih menolong agama Allah, kalau kita masih berjalan di jalannya Allah,
maka Allah kuatkan, ya. Allah kuatkan dan Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan yang banyak, ya. Jadi jangan sedih kalau di dunia kita juga masih belum diberikan rezeki lebih, ya. Kalau rezeki alhamdulillah cukup gitu ya, tapi belum belum bisa punya kolam susu gitu ya. Di dunia ini kita belum punya kolam madu gitu ya. Ya sekarang masih madunya di botol gitu ya, masih di botol-botol ya, susunya masih di kotak-kotak gitu ya. Tenang, nanti di surga ada surga susu, surga madu gitu ya, kita bisa puas minumnya. Dan yang penting kita mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Baik, mungkin itu saja. Semoga menambah keimanan kita semuanya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran didatangi dari Allah, jangan sekali-kali kita menjadi yang ragu. Ya, ya jika ada kesalahan itu dari saya, sama maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Umi, luar biasa sekali ya, Dore. Berarti permasalahan-permasalahan zaman sekarang itu sebetulnya sama dengan zaman dulu ya, Mi ya. Cuman mungkin sekarang lebih halus mungkin ya. Jadi kasus-kasusnya sama, orang-orangnya, hanya orang-orangnya saja yang beda. Baik, tafadhol kepada yang ingin bertanya, yaitu baik sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan. Boleh lewat chat, boleh langsung bertanya juga boleh. Tafadhol. Baik, ada Kak Elina, Bunda Istiamah, Kak Nuraini, Kak Rizky, Bunda Tahira. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan kepada baik sesuai tema hari ini ataupun di luar tema ya. Umi apa untuk hidayah berarti kalau hidayah itu perlu dijemput oleh kita ya Mi ya, bukan kita yang menunggu hidayah. Kadang kan ada yang bilang saya belum dapat hidayah gitu dan yang lainnya. Apakah pernyataan itu benar atau bagaimana Mi? Iya. Oh ya, udah silahkan. Ya, jadi, hidayah itu memang perlu kita cari ya. Kan kita berdoa, Allahumma hdina fiman hadait, ya kan? Kita usahakan, perlu kita usahakan terus gitu kan. Kita apa? Kita berusaha untuk mencari hidayah itu gitu ya, dengan berusaha gitu. Ya, bahkan orang kadang kita merasakan ya ketika kita membaca Al-Qur'an aja gitu kan ya. Ada yang apa namanya hambar gitu ya, hambar gitu. Ada yang ketika kita membacanya itu langsung gitu terasa bertambah keimanan kita. Tapi ada katanya kita menghambar dan kita merasa takut ya, sehingga ulama-ulama Al-Quran menganjurkan kalau baca Quran nggak bisa nangis, nangisin, pura-pura nangis gitu ya, sampai kayak gitu ya kan. Karena apa, tadi kan kita ingin mengusahakan gitu kan, mengusahakan agar hidayah itu datang ke kita gitu ya. Jadi begitu ya. Yang penting kita kejar dulu gitu, kita beramal dulu, jangan nggak mau beramal ya. Kalau misalnya dia kekeh enggak, saya belum dapat hidayah, ya udah berarti dia nggak mau merubah dirinya sendiri ya kan, ya nggak mau merubah dirinya sendiri dan dia mau bertahan dalam uh, tidak mendapat hidayah gitu, ya, dalam kesesatan berarti gitu. Gitu. Jadi ya hidayah harus diusahakan memang gitu ya. Memangnya mau nggak dapat hidayah kan gitu ya, sehingga kita harus berusaha berdoa ya agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua ya. Ihdinas siratal mustaqim, bahkan kita ulang-ulang surat Al-Fatihah ya, sehari minimal 17 kali kita ulang agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tunjukilah hidayah kepada siratal mustaqim ya, jalan yang lurus. Kan itu kita berdoa, kita minta sama Allah agar kita senantiasa diberikan
hidayah oleh Allah. Ya, gitu mungkin ya. Berarti kurang tepat ya Mi ya, kalau beralasan saya belum dapat hidayah dan lainnya, karena hidayah diupayakan dan diusahakan oleh kita. Meskipun Allah kasih, karena kitanya yang tidak menerima mungkin ya hidayah itu, jadinya tidak Ya, mau menerima hidayah seperti yang jadi gini, hidayah itu seperti matahari yang bersinar, ya. Ketika matahari bersinar, gitu kan ya, ada yang eh, kita memilih berjemur, ada yang memilih kita berteduh ke dalam rumah, sehingga kita nggak dapat sinar matahari, gitu. Nah, apa namanya, hidayah itu tetap ada, dia bersinar, Allah memberikan hidayah. Tapi orang-orang itu menutup hatinya, gitu ya, dengan apa? Dengan dosa-dosa, dengan maksiat, sehingga tadi ya kolbunya itu ada titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, lama-lama penuh kolbunya dengan titik hitam, sehingga hidayah itu tetap ada gitu, kayak matahari itu bersinar ya, sinarnya itu tetap ada di mana-mana, ada gitu. Kita dengar baca Quran, apalagi di Indonesia, apalagi di Depok gitu ya, masjid di mana-mana, Quran banyak gitu kan ya, majelis taklim banyak gitu kan ya. Nah, itu kan berarti hidayah itu tetap bersinar, mataharinya itu tetap bersinar, tapi orang tuh pada ketutup hatinya, apalagi kalau udah dikunci hatinya oleh Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita minta terus sama Allah agar Allah memberikan kita hidayah sampai husnul khatimah. Gitu. Karena betapa pentingnya hidayah itu gitu. Gak semua orang dapat hidayah. Ya, dan itu adalah yang perlu kita syukuri, makanya ya. Hidayah. baik Mi, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir atas penjelasannya nih. Baik, kepada untuk yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, dipersilahkan. Jika tidak ada, mungkin ditutup ya Mi ya. Iya. Mungkin Iya, ada baik. ini terakhir dari Umi Mi sebagai penutup. Iya. Sebenarnya tadi udah banyak ya. Kita berdoa ya. Tadi jangan lupa Allahumma gfirli walil mu'minina wal mu'minat ya. Kita berdoakan diri kita dan orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan perempuan ya. Jangan lupa kita berdoa untuk diri kita dan orang lain gitu. Kita minta kepada Allah. Dan kalau kita ketemu tadi orang yang kekeh gitu ya, nggak mau dapat hidayah, ya kita doakan semoga Allah memberinya hidayah gitu ya. Karena eh, kata-kata orang beriman, kata Rasulullah itu kan doa ya. Jadi orang-orang beriman itu kata-katanya doa. Itu mengandung makna yang bermacam gitu ya. Eh, bahwa yang kita keluarkan dari lisan kita itu sebaiknya adalah doa-doa yang terbaik gitu, bukan caci maki gitu ya, tapi adalah doa. Ketika melihat sesuatu yang belum benar, belum sesuai dengan keinginan kita, kita doakan, kita doakan, kita doakan. Bukan dengan dicaci maki atau nyinyir gitu ya. Kan suka ada tuh orang yang suka nyinyir lah, apa gitu ya. Maka bukan begitu ya sikap orang yang beriman ya. Tapi orang yang beriman itu, maka lisannya itu adalah berdoa, berdoa. Ya, sehingga doa-doa terbaik yang kita ucapkan itu ya akan sampai, ya gelombang-gelombangnya akan sampai menebarkan kebaikan ya bagi uh, umat, bagi dunia ya, sehingga rahmatan lil alamin itu terrealisasi gitu. Ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang ya, kita menebarkan kasih sayang untuk semesta alam, baik manusia ya, lingkungan ya, dan sebagainya. Baik, itu saja, silahkan. Selamat berlibur. Baik, jazakumullah khairan kasir kepada Umi, luar biasa telah menyambutkan Al-Qur'annya beserta menjawab pertanyaan saya ya. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan.
Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir. Waalaikumsalam.